Pernah nggak sih Anda merasa ada yang aneh sama sistem keuangan kita sekarang? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah dokumenter finansial yang jujur aja cukup provokatif. Katanya sih, uang yang kita pegang ini mungkin lagi diambang kehancuran. Oke, kita mulai dari sini ya. Ingat krisis finansial 2008? Waktu itu kan kita dibilangin kalau semuanya bakal pulih, bakal baik-baik aja. Tapi kok rasanya sampai sekarang masih ada yang ganjil ya sama ekonomi? Banyak loh yang ngerasa begitu. Nah, perasaan gelisah ini tuh pas banget digambarin sama kutipan ini. Bayangin aja, kalau kita ngobrol sama orang di jalan, banyak yang bakal bilang, saya nggak tahu sih apa penyebabnya, tapi ini semua rasanya nggak normal. Oke, di bagian pertama ini, kita coba gali lebih dalam akar masalahnya. Kenapa sih dunia kita sekarang ini rasanya penuh dengan kegelisahan? Dan disinilah argumen utamanya muncul. Gimana kalau krisis 2008 itu sebenarnya bukan penyakit utamanya? Gimana kalau itu cuma gejalanya aja? Gejala dari sebuah masalah yang jauh-jauh lebih dalam, yang akarnya udah ada sejak puluhan tahun lalu. Supaya paham, kita harus mundur dulu nih ke masa lalu. Ke satu hari, satu keputusan penting yang mengubah aturan main soal uang selamanya. Jadi gini, setelah Perang Dunia Kedua, sistem keuangan dunia tuh dibangun di atas sebuah fondasi yang kelihatannya kokoh banget. Janjinya sederhana, setiap dolar Amerika Serikat yang beredar di dunia, nilainya sama persis dengan emas. Tapi, ya namanya janji, ternyata nggak bertahan lama. Masuk tahun 60-an, Amerika mulai cetak dolar lebih banyak dari cadangan emas yang mereka punya. Puncaknya di tahun 1971, janji itu diputus begitu saja, secara sepihak. Tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon naik ke podium dan cuma dengan beberapa patah kata, dia bilang akan menangguhkan sementara penukaran dolar ke emas. Lucunya, kata sementara itu ternyata berlaku sampai hari ini dan benar-benar mengubah wajah ekonomi global. Perubahannya itu fundamental banget loh. Kita pindah dari sistem yang ada batasnya, yang dijamin sama aset fisik yaitu emas, ke sistem baru yang cuma didasari kepercayaan. Dan yang paling penting, sistem ini secara teori nggak ada batasnya. Nah, jenis uang baru inilah yang kita kenal sebagai mata uang fiat. Nilainya itu nggak lagi dijamin sama komoditas fisik apapun. Jaminannya cuma janji dari pemerintah yang menerbitkannya. Cuma itu. Terus, apa dong akibat dari sistem yang cuma modal percaya ini? Nah, disinilah argumen paling keras dari dokumenter ini muncul. Mereka bilang, sistem keuangan kita sekarang ini mirip banget sama skema Ponzi. Oke, sebelum kita lanjut, kita segarkan ingatan dulu ya soal apa itu skema Ponzi. Intinya kan, ini skema penipuan di mana investor lama dibayar pakai uang dari investor baru. Supaya nggak ambruk, skema ini butuh aliran uang baru yang terus-menerus dan makin besar. Argumennya gini nih, jadi waktu pemerintah butuh uang, bank sentral akan mencetak uang baru itu sebagai pinjaman. Masalahnya, pinjaman ini ada bunganya. Nah, untuk bayar utang pokok plus bunganya, pemerintah harus apa? Ya pinjam uang lagi, yang lebih besar. Jadilah ini siklus gali lubang tutup lubang yang nggak ada habisnya. Nah, ini dia jantung permasalahannya. Coba deh pikirin, kalau setiap dolar yang ada di dunia ini diciptakan dari utang yang ada bunganya, terus dolar untuk bayar bunganya itu datang dari mana? Jawabannya, ya dari utang baru yang lebih besar lagi. Jadi sistem ini cuma punya dua pilihan, terus tumbuh dengan utang yang makin besar atau runtuh. Oke. Ini mungkin kedengarannya rumit dan teoretis banget ya. Tapi pertanyaannya, apa dampaknya buat kita-kita ini? Buat saya, buat Anda, gimana caranya uang yang diciptakan dari nol ini memengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Penting banget nih buat kita bedain dua hal ini. Menurut sumbernya, uang yang asli kayak emas itu punya nilai dari sananya, nilai intrinsik. Sementara mata uang yang kita pakai setiap hari, ya itu cuma alat tukar yang nilainya ada karena pemerintah bilang begitu. Dan dampak paling nyata dari sistem ini adalah sesuatu yang kita semua pasti rasakan, daya beli kita terus-terusan turun. Dulu, sejumlah uang bisa buat beli banyak barang, sekarang cuma dapat sedikit. Itulah yang namanya inflasi. Nah, ini nyambung ke klaim yang cukup pedas. Waktu Bank Sentral bilang target inflasi 2% atau 3% itu bagus untuk ekonomi, itu sama aja kayak bilang kalau nilai uang di dompet Anda akan dipotong 2-3% setiap tahun. Ini pada dasarnya adalah pajak yang nggak kelihatan. Dampaknya ke keluarga itu nyata banget. Coba kita lihat polanya. Sebelum tahun 70-an, satu orang kerja cukup buat menghidupi keluarga. Terus, inflasi makin tinggi, akhirnya suami istri harus kerja dua-duanya. Lama-lama, nabung jadi susah banget.
Dan puncaknya, generasi sekarang harus ngambil utang yang besar banget cuma buat bisa hidup dengan standar yang sama kayak orang tua mereka dulu. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir, dan mungkin yang paling bikin merinding. Kalau sistem ini butuh utang yang tumbuh terus tanpa henti cuma untuk bertahan hidup, apa yang terjadi kalau pertumbuhan itu berhenti? Apa endgame-nya? Ya, sama kayak skema Ponzi lainnya, sistem ini pada akhirnya pasti akan sampai ke titik jenuhnya. Titik di mana kita udah nggak bisa lagi pinjam uang lebih banyak buat bayar utang-utang yang lama. Peringatannya jelas banget. Kalau titik itu sampai kejadian, akibatnya bisa sangat parah. Kita bicara soal krisis mata uang, hiperinflasi, tabungan pensiun yang lenyap, sampai hilangnya kepercayaan di seluruh dunia. Jadi, kesimpulannya, semua dana talangan atau stimulus ekonomi yang kita lihat selama ini, itu bukan solusi. Itu cuma nendang kaleng ke ujung jalan, menunda masalah. Dan setiap kali ditunda, masalahnya justru jadi makin besar. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar yang mungkin harus kita renungkan bersama. Di dunia yang isinya mata uang kertas yang bisa dicetak tanpa henti ini, apa sih yang sebenarnya memberi nilai pada uang yang kita pegang?